Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak Ardi Hidayat selaku dosen pengampu manajemen keuangan sektor publik. Yang pertama itu yang saya ketahui ialah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu, yakni biasanya 1 tahun atau 12 bulan. Lembaga-lembaga yang bersangkutannya itu kayak lembaga eksekutif atau pemerintah yang mempersiapkan rencana penerimaan dan pengeluaran belanja termasuk pos-posnya. Kemudian diajukan kepada lembaga legislatif atau DPR. Baik, yang kedua, pada era Orde Baru, APBN yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sedangkan di era Orde Otonomi Daerah yang berlaku sistem desentralisasi atau pemerintah dengan sistem daerah otonominya. Yang ketiga itu pada umumnya anggaran dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi kecepatan peningkatan penghasilan, memperluas kesempatan kerja maupun mempercepat distribusi penghasilan yang merata dalam suatu negara. Menurut saya, anggaran yang baik untuk Indonesia saat ini yakni anggaran belanja seimbang atau balance budget. Karena menurut saya itu anggarannya itu seimbang dan disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pajak-pajak atau sejenisnya. Yang keempat, sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak juga digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh pembangunan itu seperti menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Yang kelima itu APBN menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam sektor ekonomi antara kebijakan makro dan mikro. Di antara kebijakannya itu ekonomi itu berhubungan antara APBN dan struktur. Yang keenam, APBN bagian dari kebijakan anggaran disusun atas dasar pikiran penerimaan dan tabungan pemerintah serta penerimaan pembangunan, cerminan, dan alokasi. Dana pemerintah alat pengukur untuk negara, prioritas pembangunan termasuk fungsi administrasinya. Yang ketujuh itu karena pajak merupakan sumber pendapatan suatu negara atau membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan dan kepentingan negara. Dan yang kedelapan, karena pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan dan menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya seperti jalan-jalan yang belum dicor, jalan-jalan yang masih rusak, atau pembangunan jembatan yang seharusnya itu dibangun jembatan. Baik, untuk itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Hairul Rajak pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.